untuk Tante Sarwenda. Kenapa, Nek? Ya. Kenapa? Laki baru kau itu siluman ular. Kau nggak nampak dia kayak gini? Aduh, ampun. CEO dipanggil siluman ular. Lu jangan gitu, 2000 toko lu. Nggak boleh gitu, nanti lu nggak diangkat jadi karyawannya. Coba ulangi. Gitu-gitu dia. Siluman ular dia itu. Kok tengok matanya yang kayak nih. Sampai kayak gini dia nengoknya. Anjir. Untuk Tante Sarwenda hati-hati ya. Tiap malam kau dibanting. Awas kau dek nanti diserang sama kunti-kunti. Sarweni dipuji Papios, yo ini janda spesial, janda gadis. Anjir dibahas lagi janda gadis. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video viral, gosip hangat, serta reaksi-reaksi netizen yang lagi ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas sosok CEO yang menjadi sorotan netizen, mulai dari klarifikasi berbahasa Inggris yang justru menuai cibiran, komentar pakar ekspresi yang menilai ada upaya membangun citra, sampai reaksi keras netizen terkait hubungannya dengan Sarwenda. Yang menarik, setelah sempat mulai mereda, polemik ini kembali memanas gara-gara kemunculan klarifikasi terbaru yang justru memancing gelombang komentar baru dari publik. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. jadi spesial ya, janda gadis. Janda gadis, maksudnya gimana sih janda gadis, guys? Apa sih Papio janda gadis tuh? Bob, tobat gua sama poni lo ya Allah ya Robi Bob. Padahal baru mampir mau komentar di VT-nya si Gio ngomong bahasa Inggris, tapi komentar sudah dibatasi. Udah kagak bisa komentar lagi. Kenapa Ya sih? padahal mau ninggalin jejak sandal, tapi nggak bisa. Tolong dong si Gio dibuka dulu komentarnya, jangan dibatasi. Dia yang bikin video tapi dia nggak mau dikomentarin. Capek ya Mang CEO dirujak netizen Indo ya. Kami seluruh netizen memutuskan untuk membuat petisi ganti ayah. Ganti ayah. Kemarin juga gue bilang apa? Berobat dulu. Lu sih pada jangan suka komentar yang aneh-aneh ke dia. Obatnya habis kan, pusing kan. Hanya ingin terlihat baik tuh kan. Ini bukan klarifikasi, lebih cenderung untuk berusaha menampilkan sosok baik diri. Itu semuanya opinion based, berbasis opini. Susah ya ngelawan orang pakar-pakar kayak gini ya. Kita update dulu ya kesibukan Bang Ruben. Hari ini kita ada menu spesial. Ada menu mie ayam. Buat semuanya ya. Tadi kamu mah aneh udah dibilangin dari kemarin mau ada mie ayam, kenapa bawa ikan kembung sih? Hah? Gua mau ngomongin deh yang di rumah masak sayur lodeh siapa? Mami Erni, sini gua mau ngomong, Mami Erni. Lu mau kebanget. Masak sayur bening sampai kagak ada rasanya. Iya Mami Erni. Makanya kalau mau jadi tukang masak itu pakai sisi. Postingan terbaru juga dari Bang Ruben. Di sini dia mengupload sebuah foto yang sebetulnya ini dihasilkan oleh AI kalau menurut gua, karena rindu ini selalu punya jalan pulang, yaitu pelukan hangat anak-anak tercinta. Udah kangen banget kali sama anaknya ya. Terus di bawahnya izin ya karya foto ini dibuat 100% oleh AI. Yes, sesuai prediksi. Hanya ingin terlihat baik tuh kan. Ini bukan klarifikasi, tidak berdasar, dan sayangnya sekali lebih cenderung untuk berusaha menampilkan sosok baik, tetapi tanpa sebuah hal yang kontekstual. Jelasin dong, detail apa maksudnya, bukan cuma tujuan yang salah, terus menenangkan diri. Itu semuanya opinion based, berbasis opini. Ya itu kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya, dasar investigasi.
Dalam berbagai unggahan, Ruben Onsu tak pernah takut menampilkan wajah Gio di media sosialnya. Ruben terang-terangan menegur jika Gio tak bersikap baik pada anak-anak. Dan inilah yang terjadi ketika Gio tiba-tiba membolehkan anak-anak memakan permen karet tanpa persetujuan Sarwenda. Video tersebut kemudian diunggah kembali Ruben dengan caption panjang. Bagi Ruben, Gio tak pantas mengambil keputusan untuk anak-anak tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ibu atau ayah kandungnya. Dia datang membuat pidato yang menurut beliau tanpa menjelaskan apapun itu di dalamnya, hanya sebatas opinion yang ada di dalam pikiran dia mungkin. Yang akhirnya pakar gestur menyatakan bahwa ini mah supaya terlihat baik saja. Susah ya ngelawan orang pakar-pakar kayak gini ya. Sebetulnya sih nggak perlu pakar ya. Netizen juga udah banyak kok yang ngebahas ini ya, mengenai gestur si Endanya, kemudian juga gestur si CEO-nya. Ngapa sih tiba-tiba muncul? Malah yang lebih membagongkan adalah komentar netizen. Bikin hebohnya di Indonesia, klarifikasinya buat Donald Trump katanya gitu. Itu yang lebih membagongkan sih menurut gue. Untuk Tante Sarwenda. Kenapa nek? Ya. Kenapa? Laki baru kau itu siluman ular. Kau nggak nampak dia kayak gini? Aduh, ampun. CEO dipanggil siluman ular. Jangan gitu, 2000 toko lu. Nggak boleh gitu, nanti lu nggak diangkat jadi karyawannya. Coba ulangi. Untuk Tante Sarwenda, ya. Laki baru kau itu siluman ular. Kau nggak nampak dia kayak gini? Gitu-gitu dia. Siluman ular dia itu. Kau tengok matanya yang kayak nih. Sampai kayak gini dia nengoknya. Anjir. Untuk Tante Sarwenda, hati-hati ya. Tiap malam kau dibanting. Awas kau dek nanti diserang sama kunti-kunti. Sarweni dipuji Pak Yosio, ini janda spesial, janda gadis. Anjir, dibahas lagi janda gadis. Guys, janda ini spesial ya. Janda gadis. Janda gadis, maksudnya gimana sih janda gadis, guys? Apa sih Papio janda gadis tuh? Bob, tobat gua sama poni lo ya Allah ya Robi Bob. Ada. Kan ngomong sama Mami. Iya. Janda gadis apa? Maunya brewok. Ya tadi beda. Papa, semua manggil gue CEO. Gue CEO. Sampai di Bali, begitu orang. Gue CEO. Udah terkenal CEO, udah terkenal. Ada yang mau ketemu kan ya CEO, cepat. CEO, kau udah dengar belum nih? Tuh bapak ini ngomong apa? Diam. Saya juga menghimbau buat Sarwenda, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan. Bagaimana pengaruh dulu seorang pasangan yang bukan ayah biologis campur dalam mengambil keputusan terhadap anak Sarwenda itu sangat mendukung ya Pak? Ya nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Sarkawi. Itu kau dengar nggak tuh ada batas-batasan, apalagi masih orang lain. Ada namanya body safety. Tuh, dengar nggak lu CEO? Dasar lucu. So Inggris. Appropriate legal process should take its course. To every Sergios. Why suddenly you're talking in English? We are not in America or abroad, we're in Indonesia. I can hear their accent is still very Mangaduish. Udah lo jangan bikin pusing lagi. Really Gua mah British pusing or lu. American accent. It's very snobbish. It's not appropriate to talk in English to those that cannot understand, especially the people that are listening to us are local Indonesians. Ih, sombong banget ya, sok bahasa Inggris, dikira cuma dia bisa bahasa Inggris. Lagian accentnya itu nadanya Manggadua banget ya. Terus juga dia kan pakai teks gitu kan, matanya ke bawah, jadi nggak fluent
nggak fluent ya, agak kagok-kagok, dikira pidato kepresidenan. Enak aja lo. Terus katanya iya sekarang secara hukum harus tetap berlanjut. Gara-gara lo juga tuh saweran itu kena kasus ya, jadi harus bersalah, bukan merasa pede. Kenapa pengen promosi film itu yang foto kita diturunin? Iyalah, pasti Mas Anjos kan juga marah. Turun tuh foto dia, nanti gak laku loh. Gue udah capek-capek yoga tahunan puluhan tahun, sekali bikin film, zong. Iya, yang salah sutradara. Dia pengen cari viral, taunya nebeng tethering, nebeng wifi. Udahlah, nggak usah sok-sok pakai bahasa Inggris segala ya. Kita makan berak, ngangkang dan jongkok di Indonesia. Batu Gio ya, Batu Gio. Iya, kenapa? Kau udah netizen diem ya kan, netizen udah enteng ya kan, udah diem anyep ya kan. Kau ngapain klarifikasi? Kau fungsi kau klarifikasi apa? Hah? Gio? And then ya kan, kau klarifikasi di negara asing. Hah? Hah? Re, Indonesia kau re ya. Gak usah kau klarifikasi pakai bahasa Inggris. Biar apa? Biar kelihatan CEO-nya, kan? Menjiwai. Masalahnya kau sesuaikan bahasa kau dengan kondisi kau, keadaan kau dan posisi kau, bujang. Kau buat klarifikasi di Indonesia pakai bahasa Inggris. Is patennya si Gio. Kau artis luar negeri, ku tanya sama kau. Hah? Fans kau semuanya orang luar negeri, ya? Sampai kau harus bahasa Inggris. Kumur-kumur lah dulu kau, ha? Kumur-kumur. Sedih banget, padahal baru mampir mau komentar di VT-nya si Gio ngomong bahasa Inggris, tapi komentar sudah dibatasi. Udah kagak bisa komentar lagi. Kenapa ya sih? padahal mau ninggalin jejak sandal, tapi nggak bisa. Tolong dong si Gio dibuka dulu komentarnya, jangan dibatasi. Kita teman-teman pada mau mampir ke sana silaturahmi. Gimana netizen, bener nggak? Dia yang bikin video tapi dia nggak mau dikomentarin. Capek ya Mang CEO dirujak netizen Indo ya. Kami seluruh netizen memutuskan untuk membuat petisi ganti ayah. Ganti ayah. Kami tidak membutuhkan ayah yang suka matahari. Ganti ayah. Ganti. Kemarin juga gue bilang apa? Berobat dulu. Lu sih pada jangan suka komentar yang aneh-aneh ke dia. Obatnya habis kan, pusing kan. Kasihan tetangganya tiap hari teriak-teriak. Kan gue bilang juga apa? Malah kasihan sama tetangganya bukan apa. Apa ini? Ganteng we aslinya we. Masya Allah, Oke, boleh duduk dulu kan ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah gantengnya. Nah, netizen itu kemarin udah diem lo, udah adem lo, udah nggak ada lagi yang ngucik-ngucik hidup lo. Keluar lagi tuh pacar lo tuh, laki lo si Gio itu keluar ya, klarifikasi pakai bahasa Inggris, sok-sok pakai bahasa Inggris ya kan, akhirnya dirujak lagi sama netizen. Oke, sekarang kita mau bahas si PM ya guys. Sudah berapa hari kita absen nggak bahas si PM lagi ya? Gini. Orang banyak yang pengen tahu gue beneran apa enggak. Nah kebetulan di sini ada lo kan. Iya bener tuh, banyak orang tuh. Banyak orang. Iya. Nah, gue cuma mau ngobrol sama lo doang. Lo tahu tentang sugesti dong? Tahu. Geser sebelah sini. Ya. Sugesti itu kan bisa kenapa kabur? Jangan kabur, santai aja. Kan banyak orang. Tenang. Kita buktikan apakah yang gue lakukan ini benar atau enggak. Oke. Nah, gue cuma mau ngobrol. Tenang, ini banyak orang ya. Iya. Targetnya banyak. Oke. Ini orang bukan. Orang.
Lu tahu sugesti kan? Tahu. Ya. Jadi sugesti itu bisa kita berikan kepada siapapun. Ya. Selama orang itu normal, kita bisa berikan sugesti, dan cara memberikan sugesti itu juga banyak caranya. Ya, bisa dengan NLP, bisa dengan hipnosis, bisa dengan ngobrol cicat seperti ini juga sugesti itu bisa masuk ya. Ya. Contoh, lu tuh pesulap apa? Merah. Merah. Oke. Kita ngobrol doang tentang sugesti ya. Nanti kita demonya sama mereka. Lu tahu nggak kalau lu ngomong merah tuh tiba-tiba jongkok, dan sugesti itu kan bisa diberikan kapanpun ya. Bisa diberikan kapanpun. Dan sekali lagi lu ngerti nggak? Tahu nggak kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok spontan. Oke? Sugesti bisa diberikan kapanpun pada siapapun dengan timing yang tepat. Sugesti itu bisa masuk. Kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok. 1, 2, 3. Nah, oke, nanti kita praktekkan sama yang lain. Praktekkan yang lain ya. Dia notis ya. Apakah yang gua lakukan itu benar atau tidak? Ya. Kita buktikan. Maaf, Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Mau nyebrang. Rambutnya merah. Warna apa? Kamu rambutnya warna apa? Warna merah dong. Warna merah. Iya, merah. Merah. Ya kan? Warna merah kan? Nah, kamu itu pesulap apa? Pesulap merah. Pesulap merah. Iya benar. Ih, Pak Jarwo mah. Sugesti kan? Iya, kira-kira yang mana? Yang mana yang lu yang cocok kita buktikan apakah yang gua lakukan itu benar atau tidak? Iya. Lu yang tunjuk, boleh lu yang tunjuk. Siapa kira-kira? Yang merah muda ini nih. Iya. Tuh kan? Yang ini nih. Yang mana? Ini nih. Yang merah muda atau merah tua? Kalau gue di jalan tuh, kan gue nyetir sendiri ya. Kalau berhenti itu lampu apa ya? Kalau berhenti lampu merah dong. Oh. Iya. Jadi kan ada banyak lampu. Iya bener. Tapi lu tahu nggak di KDI itu ya, kan ini juri-juri. Kalau yang suka goyang ngebor itu Bunda Inul pakai bajunya warna apa tuh? Yang mana? Kalau ini ya warna merah. Itu si rambut api, si sulap-sulap. Kenapa? Mau cuci tangan. Mau cuci tangan yang bersih. Tuh pakai soda api. Tuh cuci tangan bersih. Kenapa sih tiba-tiba saya jangan ada penggiringnya ya, tidak ada begini-begini pesugu. Lu yang ngomong dari awal, lu yang mastiin dari awal. Sekarang lu mau cuci tangan, kenapa? Lu udah terima? Atau lu takura? Dan lu udah terima CEO ya, udah terima dari CEO ya, banyak. Kenapa? Banyak. Sekarang lu nyalain netizen. Nah, itu semua dari lu. Tahu lu, sulap-sulap, rambut api. Nggak respect banget deh gue. Ya pantes aja ya Benong lu meninggoy muda gara-gara tingkah lu ya, kawinin perempuan lain tanpa restu dari Benong lu. Makanya Benong lu nggak metong gara-gara lu tidak bertanggung jawab. Lagian kok ada aja sih orang mau sama lihat si sulap-sulap ini, tukang cuci tangan, cuy. Si pesulap merah ini makin kesini kok makin kesono ya, kenapa ini ya? Ini cuci tangan atau cari aman apa gimana gitu ya? Cari aman. Kami tanya sama Densu kan, katanya ini si artis Sarkawi ini ke Gunung Kawi itu apa cuma buat ngonten atau ritual gitu kan? Terus dijawab sama si pesulap merah katanya ya cuma ngonten katanya gitu ya. Dan di sini malah seolah-olah nyalahin kuncennya katanya. Oh, kuncennya mungkin nggak tahu ya. Jadi disangkanya si Sarkawi yang lagi ngonten ini disangka ritual, dianggap ritual gitu kan. Oh, berarti di sini pesulap merah ini nyalahin kuncen Gunung Kawi ya. Kita simak lagi ya video penjelasan dari Kuncen Gunung Kawi ini ya. Oh, selanjutnya kalau artis-artis biasa-biasa di Indosiar itu banyak. Ya, ya termasuk Sarwenda itu juga kesini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya, ritual. Oh, ritual juga iya, tuh? Nah, jelas banget kan. Di situ Kuncen mengatakan bahwa si Sarkawi ini ya selain memang ada acara juga bertujuan untuk ritual. Itu sangat jelas banget ya. Gak mungkin seorang Kuncen nggak bisa membedakan antara konten dan ritual gitu loh ya. Ini ya bijaksananya ya jika ditanya seperti itu oleh Densu ya. Jawabannya bijaksananya seperti ini harusnya ya. Oh, saya nggak tahu untuk masalah konten atau ritualnya. Saya kesana hanya bikin konten dan sekedar ingin tahu siapa aja yang pernah datang ke Gunung Kawi. Harus seperti itu ya. Kalau jawabannya bahwa si Sarkawi itu hanya sekedar konten, itu lu sudah menyudutkan Ruben ya. Lu udah nyerang Ruben dan membela si Sarkawi ya.
Sementara lu bilang bahwa Ruben adalah teman lu katanya, tapi lu malah nyerang Ruben kalau seperti ini, karena Ruben sudah jelas-jelas terang-terangan kan membeberkan keanehan yang terjadi di rumahnya ya, kejanggalan ya, hal-hal mistis yang terjadi di luar nalar di rumahnya gitu loh ya, yang diduga itu adalah akibat dari pesugihan Gunung Kawi. Dan yang lebih gokilnya lagi, si pesulap merah ini malah nyalahin akun tetangga sebelah katanya, sebut sajalah backfaker ya, yang sudah mewawancarai Mbak Fitri ya, padahal Mbak Fitri juga nama samaran ya, dan Mbak Fitri juga tidak menyebutkan nama ya, gitu kan. Ini kenapa ini ya pesulap merah ya ngerasa kesaing apa gimana sama akun backpacker ya? Karena kan akun backpacker ini naik banget ya engagementnya ya, viewsnya naik banget ya semenjak podcastnya ya dengan narasumber Mbak Fitri ya. Ini tadinya saya respect loh ya sama si pesulap merah ya, tapi dengan statement di podcast Densus seperti itu, gua sekarang jadi nggak respect loh ya sama si pesulap merah. Satu hari yang lalu bikin geger, Hatgume terkejut temukan banyak foto Ruben bertebaran di tempat ritual. Seriusan? Ada fotonya loh nih. Namun hukum alam semesta alias hukum tabur tuai tidak akan pernah bisa dikecoh oleh dukun atau ritual jenis apapun. Semakin keras mereka berusaha menjatuhkan Ruben Osu lewat media foto di Gunung Kawi, maka semakin tenggelam pula harga diri dan reputasi mereka di mata publik se-Indonesia. Ada foto Rubennya itu. Ruben terbukti tetap kokoh sebagai pemenang sejati yang dilindungi oleh Tuhan. Sementara pihak yang bermain api di dalam kegelapan perlahan-lahan sedang menunggu waktu untuk hangus terbakar oleh ulah mereka sendiri. Kalau urusan perseteruan sudah sampai bawa foto ke Gunung Kawi dan dibongkar langsung oleh mata batin Hatgume, itu tandanya kubu sebelah benar-benar sudah putus asa stadium akhir. Ini seriusan ada foto Ruben loh coy. Ini foto baru loh. Dan terbukti memang badannya berangsur-angsur sembuh. Mukanya yang tadinya pucat udah nggak bertenaga menjadi lebih fresh. Dan dia juga bisa punya lingkungan baru menurut Mamski lihat dari RO ya, lebih bermanfaat. Lingkungannya juga yang bisa membuat dia itu hidup lagi gitu loh. Ada fotonya Ruben loh di sini guys. Tuh ya, gue nggak tahu ini tayang kapan nih video ya. Mungkin resminya sih di YouTube-nya ubur-ubur ya. Tapi di sininya gue coba reaction di Clipper ya, akun klip video podcast ini guys ya. Wow, sebenarnya gue udah nggak mau ngebahas masalah perkawinan lagi ya. Cuman tiba-tiba pengen banget naikin berita ini lagi gitu. Ada foto Ruben di sini guys. Sudah banyak sih yang ngebahas waktu itu. Siapa ya, channel YouTube sebelah juga pernah bahas ada foto Ruben di Gunung Kawi gitu. Teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh video tadi, sekarang izinkan saya memberikan komentar pribadi. Seperti biasa, ini murni pendapat saya sebagai konten kreator yang sedang mereaksi apa yang beredar di ruang publik. Jadi bukan fakta mutlak, bukan pula untuk menghakimi siapapun. Kalau teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, tentu saja itu sah-sah saja. Kalau saya melihat keseluruhan peristiwa ini, justru yang paling menarik bukan hanya soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang paling menarik adalah bagaimana sebuah tindakan kecil bisa menghasilkan persepsi publik yang begitu besar. Di era media sosial seperti sekarang, orang tidak hanya menilai isi ucapan, tetapi juga cara menyampaikan ekspresi, gestur, waktu kemunculan, bahkan bahasa yang digunakan. Semua itu akan menjadi bahan penilaian netizen. Dalam video tadi kita melihat bagaimana klarifikasi yang dibuat ternyata tidak mampu meredam polemik. Justru sebaliknya, banyak orang merasa klarifikasi tersebut membuka ruang diskusi baru. Menurut saya, inilah risiko ketika seseorang sudah menjadi pusat perhatian publik. Apapun yang dilakukan akan dianalisis dari berbagai sisi. Saya pribadi merasa penggunaan bahasa Inggris dalam konteks yang mayoritas audiensnya masyarakat Indonesia memang menjadi salah satu penyebab munculnya reaksi netizen.
Bukan berarti menggunakan bahasa Inggris itu salah. Sama sekali tidak. Tetapi publik tentu bertanya-tanya mengenai alasan di balik pemilihan bahasa tersebut. Ketika orang sedang menunggu penjelasan yang sederhana, jelas dan mudah dipahami, kemudian yang muncul justru penyampaian yang dianggap kurang dekat dengan audiens, akhirnya fokus orang bergeser. Bukannya membahas isi klarifikasi yang ramai, malah cara penyampaiannya. Menurut saya, komunikasi publik itu bukan soal terlihat pintar atau keren. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang pesannya benar-benar sampai kepada orang yang dituju. Kalau mayoritas yang menonton adalah masyarakat Indonesia, tentu penggunaan bahasa Indonesia akan jauh lebih mudah diterima. Itu hanya pandangan saya pribadi. Kemudian mengenai berbagai komentar pakat ekspresi yang ikut dianalisis dalam video tadi, saya juga melihatnya sebagai sesuatu yang menarik. Namun saya sendiri tidak ingin terlalu jauh menyimpulkan isi hati seseorang hanya berdasarkan gestur. Gestur memang bisa menjadi bahan analisis, tetapi tetap tidak bisa dijadikan bukti mutlak mengenai niat seseorang. Karena pada akhirnya hanya orang itu sendiri yang benar-benar mengetahui apa yang sedang ia rasakan. Di sisi lain, saya juga memahami mengapa netizen akhirnya memberikan banyak komentar. Ketika sebuah kasus sudah menjadi konsumsi publik selama berbulan-bulan, masyarakat tentu akan mengikuti setiap perkembangan sekecil apapun. Bahkan unggahan foto, caption, atau ekspresi wajah saja bisa menjadi bahan diskusi panjang. Saya juga melihat ada satu pelajaran penting dari semua ini. Ketika kita sudah berada di ruang publik, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Bahkan sesuatu yang menurut kita biasa saja bisa diterjemahkan berbeda oleh jutaan orang yang memiliki latar belakang pemikiran berbeda-beda. Kalau berbicara mengenai komentar-komentar netizen yang begitu keras, menurut saya ada yang lucu, ada yang kreatif, tetapi ada juga yang menurut saya sudah kelewat batas. Kritik tentu boleh. Satire juga bagian dari kebebasan berekspresi. Tetapi jangan sampai berubah menjadi penghinaan yang menyerang pribadi seseorang. Karena pada akhirnya kita semua hanyalah penonton yang melihat dari luar. Kita tidak benar-benar mengetahui keseluruhan cerita yang sebenarnya terjadi. Saya juga merasa media sosial sekarang bergerak sangat cepat. Hari ini seseorang bisa menjadi pahlawan, besok bisa menjadi sasaran kritik, lusa bisa kembali mendapatkan simpati. Perubahan opini publik berlangsung sangat cepat. Karena itu saya selalu mengingatkan teman-teman agar jangan terlalu cepat percaya pada satu potongan video saja. Sebisa mungkin lihat dari banyak sumber agar kita memperoleh gambaran yang lebih utuh. Hal lain yang saya soroti adalah bagaimana setiap pihak sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra mereka. Namun kesempatan itu hanya bisa dimanfaatkan jika komunikasi dilakukan dengan tepat. Kadang orang tidak membutuhkan kalimat yang rumit. Mereka hanya ingin mendengar penjelasan yang sederhana, jujur, dan mudah dipahami. Saya pribadi juga merasa bahwa semakin banyak seseorang mencoba membuktikan dirinya baik di hadapan publik, kadang justru muncul kesan sebaliknya apabila penyampaiannya tidak tepat. Ini bukan berarti orang tersebut memang seperti yang dituduhkan netizen, tetapi persepsi publik memang seringkali terbentuk bukan hanya dari niat, melainkan dari cara penyampaian. Terlepas dari semua kontroversi ini, saya berharap semua pihak yang terlibat bisa menjalani proses masing-masing dengan baik. Kalau memang ada persoalan hukum, biarkan hukum yang bekerja. Kalau ada persoalan pribadi, semoga bisa diselesaikan secara dewasa. Dan kalau ada kesalahpahaman, semoga suatu hari nanti semuanya bisa menjadi lebih jelas. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk tetap menjadi penonton yang cerdas. Jangan mudah terpancing emosi hanya karena membaca komentar viral. Jangan mudah ikut menghujat seseorang tanpa mengetahui fakta secara lengkap.
Nikmati saja perkembangan beritanya sambil tetap menggunakan akal sehat. Yang saya suka dari komunitas penonton di channel ini adalah kebanyakan teman-teman mampu berdiskusi dengan santai, bahkan sering menyampaikan pendapat yang masuk akal meskipun berbeda dengan saya. Saya berharap budaya diskusi seperti itu tetap kita jaga. Berbeda pendapat bukan berarti harus saling bermusuhan. Kalau ditanya apakah polemik ini akan segera selesai, menurut saya belum tentu. Selama masih ada perkembangan baru, unggahan baru, atau pernyataan baru dari pihak-pihak yang terlibat, kemungkinan besar pembahasannya akan terus berlanjut. Itulah dinamika media sosial saat ini. Namun saya juga berharap semua pihak bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Di era digital, sekali sesuatu diunggah ke internet, jejaknya akan sangat sulit hilang. Karena itu, setiap langkah sebaiknya dipikirkan matang-matang sebelum dipublikasikan. Pada akhirnya, saya tidak ingin memihak siapapun. Saya hanya mencoba melihat berbagai sudut pandang yang berkembang di masyarakat, lalu menyampaikan opini pribadi saya berdasarkan apa yang saya tonton hari ini. Kalau nanti muncul fakta baru, tentu pendapat saya juga bisa berubah mengikuti informasi terbaru. Karena tujuan kita bukan mencari siapa yang paling benar, tetapi mencoba memahami sebuah peristiwa secara lebih utuh. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah klarifikasi yang dibuat tadi sudah cukup menjawab pertanyaan publik? Atau justru semakin menambah pertanyaan baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Saya pasti akan membaca komentar-komentar kalian seperti biasanya. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa bantu channel Surah Pentol dengan menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar diskusinya semakin ramai. Terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.